Pada saat ini, Tama sudah sedikit ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benda ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu hampir setara dengan menggunakan pompa sentrifugal untuk mengambil darah dari tubuhnya. Bagaimana darah di tubuhnya bisa menahan pemompaan yang begitu keras? Tapi sekarang dia telah membuka busur tanpa memutar kembali panahnya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, keluarkan pil budidaya lainnya, masukkan ke dalam mulutnya, dan berdoa di dalam hatinya, "Jangan biarkan aku meminum pil kultivasi lagi." Pil kultivasi adalah obat mujarab yang paling berguna bagiku saat ini. Jika aku kehilangan 4 atau 5 atau lebih pil budidaya hanya untuk menyempurnakan pil resaping, ini akan menjadi mimpi untuk bangun dan menangis. Tama berpikir begitu, dia memasukkan pil kultivasi ketiga ke dalam mulutnya. Seperti 2 pil budidaya sebelumnya, energi spiritual dari pil budidaya ini dengan cepat ditarik, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tama merasa lelah, jadi dia menggertakkan giginya dan memarahi dengan susah payah, "Hari ini benar-benar kerugian besar." Setelah itu, dia mengeluarkan pil kultivasi lain, berniat untuk menelannya dan bertahan. Dan saat ini, pusaran telah berakselerasi ke ekstrim. Tama melihat benda itu telah runtuh menjadi bola dengan diameter hanya sekitar 5 cm, dan pada kecepatan yang sangat cepat, bola bahkan akan membakar udara, begitu panas sehingga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan gelombang panas yang bergulir di udara bergegas ke wajah. Itu bahkan menyebabkan furnitur kayu dan lantai di ruangan itu melebar, dan meledak karena gelombang panas, dan lantai kayu bahkan melengkung dari tanah. Laju aliran udara yang sangat besar di dalam ruangan telah menyebabkan efek tinnitus yang kuat di telinga Tama, dan perabotan di dalam kamar sudah berantakan. Itu mulai berputar saat berputar di sekitar bola, seperti sistem bintang. Tama tiba-tiba merasa bahwa apa yang ada di depannya saat ini bukanlah tumpukan tanaman obat dan tumpukan puing di dalam ruangan, tapi mikrokosmos. Raya yang berada di luar pintu terkejut dan ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi, tapi mengingat perintah Tama, dia hanya bisa mengendalikan dorongan hatinya dan menunggu dengan cemas di luar pintu. Dan dia bisa merasakan panas terik di ruangan itu melalui pintu, dan seluruh pintu itu seperti radiator, membakar pipinya. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar ledakan dari dalam. Bola cahaya putih yang terus berputar dan runtuh akhirnya meledak di depan Tama. Tama tidak menyangka bahwa bola cahaya putih yang berputar cepat itu tiba-tiba retak. Saat bola cahaya meledak, aliran udara yang kuat di ruangan itu sepertinya berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, tumpukan pil obat dengan diameter sekitar 1 cm dan warna kuning keemasan berguling ke tanah. Yang lebih luar biasa adalah pil obat yang digulung ini tidak menyebar, tetapi semua berkumpul di tengah. Melihatnya, Tama menghela napas lega dan dengan cepat memegang pil obat ini di telapak tangannya. Setelah menghitung, dia menemukan bahwa pil obat ini tidak terlalu banyak, hanya 20 pil. Namun, dia tidak terlalu senang saat ini. Lagi pula, untuk memperbaiki kumpulan pil resaping ini, dia meminum 3 pil budidaya yang berharga. Pil kultivasi dapat dimakan untuk mengisi kembali energi spiritual, tetapi pil resaping tidak berpengaruh. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan pil obat, berdiri dan berjalan keluar. Ketika Raya yang berada di luar pintu melihatnya keluar, dia bergegas maju untuk menemuinya, dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Renza, apakah Anda baik-baik saja? Saya mendengar ledakan di dalam barusan." Tama tersenyum sedikit, "Saya baik-baik saja." Setelah berbicara, Tama berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kamu bisa menelepon kakakmu dan memintanya untuk mengatur, sebuah pesawat pribadi sekarang akan lepas landas dari Jakarta ke New York." Raya bertanya dengan heran, "Tuan Renza, apakah Anda akan membiarkan kakakku Ayu datang?" "Tidak," Tama berkata,
biarkan saja dia menyiapkan pesawat. Setelah kamu mengkonfirmasi dengannya, telepon ibumu dan minta dia untuk segera membersihkannya. Setelah pesawat siap, biarkan dia berangkat ke New York. Apa? Membiarkan ibuku datang juga? Raya tiba-tiba sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Tama tiba-tiba ingin ibunya datang ke New York. Lagi pula, dia sudah memiliki banyak loyalis dari front kataklismik, dan orang-orang itu jauh lebih kuat dari ibunya. Apalagi ibunya cacat. Tama tidak memberitahunya alasan spesifiknya secara langsung, tetapi berkata dengan serius, "Saya tidak hanya ingin ibumu datang, tetapi juga ayahmu untuk ikut dengannya." Saat ini, Zain berada di bawah tahanan rumah di Jakarta sesuai perintah Tama, sedangkan orang yang bertugas merawatnya adalah Ibu Raya, Romiati. Tama juga ingin memenuhi mereka berdua. Jika Zain benar-benar bisa mengetahuinya dan berjalan bersama Romiati untuk paruh kedua hidupnya, dia juga akan memberinya kesempatan. Namun, secara alami tidak mungkin bagi Tama untuk mengatakan hal seperti itu, jadi dia hanya bisa menciptakan peluang bagi mereka berdua melalui berbagai cara. Meskipun Raya tidak mengerti mengapa Tama tiba-tiba ingin kedua orang tuanya datang ke Amerika Serikat, dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia tidak bisa melanggar perintah Tama, apapun yang terjadi, jadi dia berkata tanpa berpikir, "Baik, Tuan Renza, saya akan melakukannya sekarang. Saya akan memanggil Kak Ayu, dan kemudian memanggil ibu." "Oke." Tama mengangguk, dan berkata, "Sata akan kembali ke kamar untuk menelepon." Setelah itu, dia kembali ke kamar tidur dan menutup pintu. Saat ini di New York, Cakrawala telah menunjukkan sedikit cahaya pagi. Pada saat ini, Tokyo seharusnya baru saja memasuki malam hari. Jadi, Tama mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Nanako. Beberapa menit yang lalu, Nanako baru saja menyelesaikan pekerjaannya seharian dan kembali ke rumahnya dengan mobil. Sejak mengambil alih keluarga itu belum lama ini, dia telah bekerja lembur selama periode waktu ini, sehingga dia bisa beradaptasi secepat mungkin dan dipromosikan menjadi pucuk pimpinan keluarga itu. Dalam keadaan normal, dia biasanya menunggu sampai setelah jam 9 malam untuk pulang kerja. Alasan mengapa dia pulang setelah jam 6 hari ini terutama karena hari ini adalah hari ulang tahun ayahnya yang ke-50. Dia meninggalkan pekerjaan lebih awal untuk merayakan ulang tahun. Di masa lalu, pada hari ulang tahun itu Yuhiko, tidak hanya anggota agunan dari seluruh keluarga itu yang akan datang untuk merayakan ulang tahun, tetapi bahkan kepala banyak keluarga terkenal di Tokyo akan datang untuk memberi selamat padanya. Namun, sejak itu Yuhiko mengamputasi kedua kakinya, dia sangat membatasi terhadap acara-acara ramai seperti itu, jadi makan malam ulang tahun ini, dia menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu, dan hanya tinggal di rumah bersama putrinya, saudara perempuannya, dan pelayan setia Tanaka, Del. Ketika seseorang makan, itu dianggap sebagai perayaan ulang tahun. Ketika Nanako memasuki pintu, Bibi Emi baru saja membawa pelayannya dan menyiapkan meja makanan lezat di tengah aula utama, dan secara khusus menyiapkan 2 botol sake Longkuan generasi ke-14 teratas untuk Ito Yuhiko. Melihat Nanako kembali, Emi tersenyum dan berkata, "Nanako, pergi ke kamar ayahmu dan suruh dia keluar. Makanan sudah siap, ketika kami kembali, kita bisa mulai." "Baiklah, Bibi." Nanako mengangguk ringan, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Bibi, apa ayah baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja." Emi tersenyum dan berkata, "Dia agak murung di siang hari, tapi Tanaka datang untuk menemaninya di sore hari dan memberinya sup. Mereka berdua bermain biliar dan dia terlihat jauh lebih baik. Dia hanya mengatakan dia sedikit lelah dan ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebentar. Mengatakan bahwa kamu akan datang dan memanggilnya nanti." "Oke." Nanako menghela nafas pelan, "Kalau begitu aku akan pergi dan memanggilnya."
Emi menginstruksikan, pergi dan kenakan kimono dulu. Jangan lupakan karakter ayahmu. Hari ini, seluruh mansion telah berubah menjadi pakaian bergaya tradisional. Nanako mendapat tamparan di dahi. Aku hampir lupa aku akan ganti baju. Bangsa Jepang, dalam beberapa hal, adalah tubuh kontradiktif yang hidup berdampingan dengan air dan api. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.